الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kan hukum Taurat itu tidak ada relevansinya. Kenapa? Hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kenapa Kristen yang dibebaskan dari hukum Taurat? Itu dulu. Hukum yang terjadi di dalam rancangan Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu hanya mengikat rakyat Indonesia. Kenapa kemudian yang dibebaskan dari itu adalah rakyat Malaysia? Kan tidak nyambung. Tidak ada hubungannya dengan itu. Oleh karena itulah kemudian Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman Tuhan supaya engkau tidak ditegurnya dan tidak dianggap sebagai pendusta. Kalau hari ini saudara saya Kristen mengatakan hukum Taurat itu kemudian dibatalkan, lalu kemudian Kristen diajarkan untuk mengajarkan ajaran kasih, saya katakan Torah dengan Kristen itu tidak ada hubungannya. Ajaran Kristen dengan kasihnya cukup dengan kasihnya aja. Jangan kemudian mengatakan Yesus datang untuk membatalkan hukum Taurat untuk Kristen, karena hukum Taurat itu berlaku hanya untuk Bani Israel. Yang benar kalau dipaksakan, Yesus datang membatalkan hukum Taurat untuk Bani Israel. Bagaimana Anda menyikapi pernyataan-pernyataan Yesus tadi? Silakan. Ya, terima kasih Bang Duma ya. Sebelumnya boleh baca lagi yang ayat Galatia tadi yang sempat dibaca tadi. Galatia 5 nomor 1 coba. Boleh dibaca nggak? Iya, baik. Kita lihat di sana apa yang diterangkan. Jelas sekali dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi diperkenakan kuk penghambaan. Kalau Anda baca di data selanjutnya, tadinya perintah sunatnya itu di dalam Kejadian 17 nomor 14 dikatakan barang siapa yang tidak mau bersunat maka dia harus dihilangkan dari sebangsanya karena telah membatalkan hukum Tauratku. Tapi di nomor 2 di Galatia 2, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada kamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sedangkan di dalam pengajaran yang ditaati oleh Yesus selaku praktisi Yahudi, justru hukum Taurat inilah yang menyebabkan kemudian manusia Bani Israel itu terselamatkan. Tapi menurut Paulus, tidak ada keselamatan dengan mengharapkan kasih karunia dari hukum Taurat. Ini yang benar yang mana? Ajaran yang Yesus taatin atau ajaran yang Kristen taatin? Silakan Bang. Iya, terima kasih ya. Tentunya ini sama-sama. Sekali lagi ini adalah sebuah yang saya bilang tadi, logika yang mentah sebenarnya. Alkitab saya akui itu. Nah, jadi di situ merupakan teguran bagi Bani Israel atau kaum Israel sendiri, di mana hukum sudah tertulis dan tentunya tidak perlu dibatalkan. Ya betul tadi, tidak kalau dibatalkan akan musnah ya tadi kalau saya tangkap. Nah, kemudian saya tidak bilang bahwa Kristus itu membatalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Apa sih perbedaan menggenapi dan membatalkan?
Nah, menggenapi artinya menyempurnakan. Nah, jadi hukum yang disempurnakan oleh Yesus Kristus sendiri itulah yang menjadi pedoman bagi umat Kristen sekarang. Jadi Yesus tidak membatalkan loh. Kalau misalnya di Lukas tadi, Yesus bilang kalau yang membatalkan, Bung Suma boleh baca ulang yang Lukas tadi? Lukas 16 Bang. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Ya, terima kasih ya Bang. Sama-sama. Lebih mudah langit dan bumi lenyap ya daripada hukum Taurat itu dibatalkan ya. Itulah hebatnya Yesus. Dia bisa menggenapi hukum Taurat itu dan tidak menunggu langit atau bumi hancur. Ini diskusi sekolah minggu ini. Kau tahu nggak sekolah minggu Verti? Ini diskusi sekolah minggu loh. Tahu nggak diskusi sekolah minggu? Dari tadi aku dengar sekolah minggu nggak? Ini diskusi sekolah minggu. Tahu nggak sekolah minggu? Jadi Anda tidak mendengar pendapat saya. Saya tadi mendengar. Ya bukannya kamu tuh tahu nggak kan diskusi sekolah minggu, tahu nggak? Bang Suma tadi menjelaskan, saya dengar. Tapi iya benar. Saya berbicara kenapa ditekan terus, kenapa disanggah terus, kenapa Nggak ada ditekan, lanjut. Nggak ada ditekan kok, lanjut. Gimana saya mau jelasin dari awal sampai akhir kalau di tengah saya bicara potong? Baru ini dipotong ya, baru dipotong, jangan framing lu ya. Baru ini saya potong. Ini kan nggak fair gitu. Tadi Bang Suma jelaskan dari awal sampai akhir, saya dengar loh, nggak potong. Jadi saya bisa menangkap secara keseluruhan. Tapi kenapa pada saat saya bicara kemudian dipotong gitu? Kan nggak fair bagi saya gitu kan. Jadi saya minta mohonnya. Jadi kembali lagi tadi sampai di mana ya kalau Bung Suma, maaf tadi nangkap dari Bung Suma saya Lukas mana tadi? 16 Lukas 16 nomor 17 Bang. Oh ya, sampai situ Yesus tidak membatalkan tapi melengkapi, menyempurnakan katanya. Iya. Oh, sudah di situ ya tadi saya. Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi di sini Yesus menggenapi, bukan membatalkan. Karena kenapa dia bisa melakukan hal tersebut? Yaitu karena kita imani dia sebagai Tuhan. Nah, apa kemudian tadi di Galatia ya tadi, yang ayat di Galatia itu, akhirnya umat-umat yang percayakan Yesus sudah tidak menggunakan Torah atau Taurat. Karena kenapa? Sudah digenapi dengan hukum cinta kasih. Apa sih hukum cinta kasih itu? Hukum cinta kasih itu ialah Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itulah hukum cinta kasih. Nah, kemudian tadi bersinggung tentang sunat menyunat ya Bang Rumah. Bang Baim, mohon maaf aku turunin dulu ya Bang Baim. Mohon maaf ya Bang. Yuk lanjut. Ya, Bang Suma tadi tentang sunat ya. Nah, sunat tentunya bagi kaum Yahudi atau Bani Israel tadi dan kaum Muslim ya. Itu sebuah hal yang kaum Yahudi. Ini suaranya mantul ya tuh. Ya baik. Jadi sunat itu untuk kaum Yahudi maupun yang saya tahu kaum Islam itu adalah sebuah hal yang wajib ya. Nah, mengenai sunat ini sebenarnya ada pertentangan dalam murid-murid Yesus sendiri, di mana ada kaum atau pihak yang menyetujui bahwa umat Kristen juga harus sunat, dan ada kaum yang tadi disebutkan bahwa Paulus. Nah, Paulus ini adalah salah satu orang yang mengecam bahwa sebenarnya sunat itu tidak perlu untuk umat Kristen, karena tanpa sunat umat Kristen pun selamat gitu. Memang betul tadi yang disampaikan Bang Suma. Nah, jadi karena ada dualisme di situ, jadi akhirnya digunakanlah
cara mediasi, yaitu dengan konsili Yerusalem namanya. Itu merupakan konsili gereja pertama yang diadakan pertama. Nah, dalam konsili tersebut akhirnya diambillah sebuah keputusan secara demokrasi lah kalau mau bilang ya, bahwa umat Kristen itu tidak diharuskan untuk sunat dan menerima pendapat dari Paulus. Nah, kalau mengaitkan apakah Yesus mengajarkan sunat atau tidak, tentunya tidak. Karena kenapa? Yesus hanya menjalankan apa yang menjadi kewajibannya sebagai umat Yahudi atau kaum Bani Israel, ya. Dan itu sebuah kewajiban. Dan intinya di sini bahwa bukan masalah sunat, bukan masalah sujud untuk menyembah, bukan masalah yang lain-lain, tetapi Tuhan menggenapi hukum Taurat, yaitu dengan hukum cinta kasih yang diberikan kepada umat Kristiani sebagai dasar, sebagai hukum yang terutama. Itu ada di Alkitab itu. Kalau mungkin bisa baca, itu hukum yang terutama judulnya itu. Nah, jadi sekali lagi di sini Yesus tidak membatalkan, tetapi Yesus menggenapi. Mungkin itu tanggapan saya, Bang Zuma. Oke, selamat malam Dokter Adi. Pak Adi, Selamat malam. pelan kali suaranya Pak. Kekenyangan makan lontong Suara tadi saya pagi ya. Iya, suara saya jelas nggak? Jelas, tapi pelan itu akibat kekenyangan makan lontong gratis tadi siang itu. lanjut. Saya sedikit dulu sebelum Dokter Adi. Apa dulu ya? Silakan Bang Zuma, silakan. Oke, baik Saudara Kueti yang pertama berbicara mengenai kasih, Bang. Lagi-lagi kalau kasih itu artinya bukan hanya cerminan kasih itu. Maaf potong. Mungkin panggil nama saya aja Tony, karena QWERTY ini kan cuma akun. Nama saya Tony, by the way. Salam kenal. Baik, Saudara Tony, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih, implementasi kasih dalam sebuah agama itu kita tidak mengukur bagaimana kita memaafkan musuh, kan gitu. Tapi yang dikatakan kasih itu adalah bagaimana mengajarkan manusia itu untuk mendapatkan keselamatan. Kalau hanya sekedar memaafkan, kasihi musuh, saya rasa itu implementasi. Dan terutama yang harus dikasihi dulu adalah orang-orang yang paling terdekat, anak, istri, keluarga, saudara, ibu, ayah, dan seterusnya. Jadi kalau kita kasih kepada anak, istri, maka kata Yesus, ajarkan kepada mereka untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Matius 5 nomor 19. Lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah. Nah sekarang kalau kita nih selaku orang yang berakal mengajarkan kepada anak kita untuk meninggalkan hukum Taurat, mulai dari yang titik kecil sampai titik terbesar, apakah itu kasih? Ketika Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 21 nomor 23, orang yang meninggalkan hukum Taurat itu adalah orang terkutuk, dan kalaupun dia disalib, maka mayatnya tidak boleh kemudian dibiarkan semalam-malaman, karena dia tidak bisa, mayatnya nggak boleh menyentuh tanah. Kemudian di dalam Ulangan 26 nomor 27, ya 27 nomor 26, barang siapa yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah dia. Artinya, kalau saudara saya sudah mengaku Yesus datang tidak membatalkan tapi melengkapi, tetapi Anda tidak membaca di dalam konsep doktrin dan dogma Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta